Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Pan, kamu wajahnya sedih. Iya, Mon, aku sedih. Papaku sedang sakit, jadi aku sedih sekali. Kalau gitu kenapa kamu tidak datang sama Tuhan, kita doa terus ya kita minta teman-teman dia juga didoain. Pasti sembuh ya kalau datang kepada Tuhan. Pasti dong. Hai, kalian lagi ngapain? Guru. Iya. Ada apa, Mon? Pan ini loh, papanya sakit. Oh, gitu. Iya, papaku Papanya. sedang sakit. Oh, gitu ya, makanya wajah Pan jadi sedih ya. Iya. Oh, kamu jangan sedih kalau gitu. Sekarang kan kita ada teman-teman banyak nih. Ada Mon, ada Ruru, ada juga Jiji, sama ada Jaja. Kita bisa doa bareng-bareng kok. Tapi Jaja kan lagi pergi, gimana? Oh, lagi. Tapi nanti kita telepon ya. Kita kasih tahu ya. Kita punya Tuhan yang hebat. Tapi sekalipun kamu sedih, mana Mon tadi? Jo. Oh, kita kan bisa ikut Sabtu Ceria kan? Bisa. Kita mau dengar firman Tuhan. Iya, Bisa, Pan. Kamu dulu dengar. Oke, Oke, Mama. ya. Ayo Siap. kita sama-sama. Enak dulu dong. Kita sama-sama dengar Kak Tari cerita firman Tuhan. Apa sih hari ini cerita firman Tuhan? Apa ya hari ini ceritanya ya? Tahu tentang Tuhan Elroy. Oh, Allah Elroy. Elroy. Apa sih artinya Allah Elroy? Wah, pada penasaran dia dulu. Iya. Temannya. Iya, gimana? Ayo, daripada kita ngobrol-ngobrol terus, ayo langsung aja deh masuk. Kita siap-siap ya. Oke. Kita Ayo. siap-siap. Ayo, kita siap-siap. Ayo, yang belum Oke. mandi dulu ya. Oke. Oke, aku udah mandi Oke, ya. yuk. Dadah. Ayo kita siap. Teman-teman, siapkan semuanya ya. Siapkan diri untuk kita dengarkan firman Tuhan. Oke, ayo Pan. Ayo Oke, kita ayo, belajar kesini, dengar kesini, firman yuk. Tuhan supaya kamu nggak sedih. Oke deh. Oke. Harus jaga jarak, nggak boleh Oke. mepet-mepet. Oke, ayo kita dengar firman Tuhan. Dadah. Dadah. Shalom teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan? Ya, hari ini kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Kita akan belajar tentang Tuhan Allah Elroy. Kita punya Tuhan, dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Elroy, teman-teman. Apa sih artinya Elroy? Nah, kita akan bersama-sama belajar. Penasaran ya, pengen tahu ya. Tapi sebelum belajar, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa dipimpin oleh Kita Mas Ken. Mas Ken sudah siap? sudah. Sudah dong. Oke, silakan Mas Ken pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman ini agar meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Tapi kita belajarnya kan di ruang sebelah ya. Ayo Oke. ke ruang sebelah. Oke, ayo kita ke ruang sebelah. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Sudah siap ya? Wah, sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhan Elroy. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ingat nggak bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah pencipta. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu juga Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa menolong umatnya keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Tiberau. Tuhan Allah kita adalah Yehova Rafa.
Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Air pahit dipulihkan Tuhan, bisa jadi manis oleh Tuhan. Nah, Tuhan kita juga selain Dia berkuasa, selain Dia bisa menyembuhkan, selain Dia bisa mengubahkan yang pahit jadi manis, Dia juga adalah El Roy. Tuhan kita adalah Allah El Roy. Apa artinya? Dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan belajar dari Tuhan yang El Roy. Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang melihat, ya. El Roy itu artinya apa? Artinya kita punya Tuhan yang memperhatikan, yang melihat, yang mengerti keadaan umatnya. Bagaimana sih Tuhan El Roy itu menolong umatnya? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Jadi kita punya Tuhan Yesus, Allah yang hebat, Allah yang bisa menciptakan, Allah yang bisa menyediakan, Allah yang bisa menyembuhkan, dan Allah yang memperhatikan umatnya, Allah yang melihat keadaan umatnya. Yuk, kita lihat dari kehidupan Ibu Hagar. Siapa Hagar itu? Nah, kita akan bersama-sama lihat. Hagar adalah seorang perempuan dari Mesir. Hagar adalah seorang perempuan dari Mesir. Hagar adalah wanita muda dari daerah Mesir. Hagar bekerja tinggal di rumah Bapak Abraham bersama dengan Ibu Sarai, karena Hagar adalah budak dari Ibu Sarai. Hagar apa sih artinya budak? Budak itu bukan kayak yang di Upin Ipin ya. Oh, budak kecil-kecil, anak kecil artinya bukan. Budak itu artinya orang yang bekerja menjadi milik Ibu Sarai, mau diperintahin apa aja dia harus ikut karena dia miliknya Ibu Sarai. Hagar adalah milik Ibu Sarai yang bekerja, yang melayani Ibu Sarai dan Bapak Abram. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu, pada waktu umur 75 tahun Bapak Abram dan Ibu Sarai dipanggil ya untuk pergi ke Kanaan. Nah, ini sekarang pada waktu itu Bapak Abram sudah umur 85 tahun. Sudah 10 tahun kemudian waktu Tuhan berjanji untuk memberikan seorang anak. Ibu Sarai sangat ingin punya anak karena dia ingat Tuhan udah janji untuk memberikan anak kepadanya. Jadi Ibu Sarai pingin sekali punya anak. Sudah tua tapi Tuhan bilang mau dikasih anak, tapi kok belum dapat ya, belum punya anak ya, belum hamil ya Ibu Sarai. Lalu Ibu Sarai berpikir, dan Ibu Sarai berkata begini kepada Bapak Abram. Abram, hampirilah budakku Hagar. Abram, hampirilah, nikahi budakku Hagar. Siapa tahu kalau kamu nikah dengan Hagar, kita akan punya anak. Kita bisa punya anak dari Hagar itu. Teman-teman ingat gak sih janji Tuhan apa? Janji Tuhan akan memberikan anak untuk Bapak Abraham dari Ibu Sarai kan? Tapi Ibu Sarai gak taat teman-teman. Ibu Sarai gak taat. Ibu Sarai minta Bapak Abraham untuk menikahi Hagar. Akhirnya Bapak Abraham juga nurut. Bapak Abraham juga melakukan apa yang dibilang oleh Ibu Sarai. Padahal itu kan tidak tepat. Akhirnya Bapak Abraham menikahi Hagar dan Hagar mengandung. Hagar menjadi hamil. Pada saat Hagar tahu dia hamil, dia jadi sombong. Hagar ini jadi sombong dan dia mengejek-ngejek Ibu Sarai. Pada saat Ibu Sarai diejek,
Ibu Sarai nggak bisa hamil. Ibu Sarai nggak bisa punya anak. Aku bisa punya anak. Hati Ibu Sarai menjadi sedih. Pada saat hati Ibu Sarai menjadi sedih, Ibu Sarai cerita kepada Bapak Abraham. Dan Ibu Sarai menindas, membuat Hagar menjadi bersedih, membuat Hagar menjadi menderita hatinya. Karena tidak tahan, dibuat hatinya menderita, Hagar pergi. Hagar lari meninggalkan Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Dalam keadaan perutnya yang besar, hamil, dia pergi ke padang gurun. Dia pergi meninggalkan Ibu Sarai. Sampailah dia di padang gurun itu, dia sedih, dia menangis, hatinya menderita. Dan datanglah malaikat kepadanya. Datanglah malaikat itu kepada Hagar. Malaikat itu berkata, malaikat itu bertanya kepada Hagar demikian. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Aku lari meninggalkan nyonyaku Sarai karena aku ditindas. Hatiku menjadi sangat sedih. Aku pergi meninggalkan nyonyaku. Dia sedih ditindas karena tadinya dia mengejek Ibu Sarai ya. Tapi Tuhan berkata begini, malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya. Aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama kepadanya Ismail. Ismail artinya Tuhan telah mendengar penindasan yang engkau alami. Maka Hagar menyembah Tuhan. Hagar menyembah Tuhan dan Hagar berkata, Engkaulah El Roy. Engkaulah El Roy. Tuhan yang melihat aku. Tuhan yang memperhatikan aku. Tuhan yang memperhatikan aku sedih. Tuhan yang melihat aku menderita. Engkaulah Tuhan El Roy. Akhirnya Ibu Hagar kembali ke kemah, ke rumah tempat tinggal Ibu Sarai dan Bapak Abraham. Dan di sana Bapak Abraham, Ibu Sarai menerima Hagar dan akhirnya lahirlah Ismail, yang artinya Tuhan telah mendengarkan penindasan yang dialami oleh Ibu Hagar. Pada saat Ibu Hagar ditindas, pada saat Ibu Hagar bersedih, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, oleh Ishak dan Yakub. Tuhan yang sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan. Mari kita lihat gambar selanjutnya. Kita lihat cerita selanjutnya. Sesudah Ibu Hagar melahirkan Ismail, apakah Tuhan El Roy yang sudah melihat Ibu Hagar tadi menderita, apakah Tuhan itu membiarkan Ibu Hagar terus masuk ke dalam rumah Bapak Abraham dan dia terus menderita? Mari kita lihat. Nah, sesudah Bapak Abraham dan Ibu Sarah diperhatikan oleh Tuhan, akhirnya Ibu Sarah punya anak. Ya, hari Sabtu lalu ya. Siapa nama anaknya? Ishak. Betul. Ishak artinya tertawa. Tuhan membuat Ibu Sarah tertawa. Nah, ini yang dialami lagi oleh Ibu Hagar. Sesudah Ibu Hagar punya anak yang namanya Ismail, setelah itu Ibu Sarai juga mengandung, punya anak yang namanya Ishak.
Sesudah Ishak besar, Ibu Sarai sudah punya anak sendiri. Akhirnya Ibu Sarai mengusir Hagar dan anaknya Ismail. Bapak Abraham memberikan bekal kepada Ibu Hagar dan juga kepada anaknya Ismail roti dan juga air minum. Ya, di dalam tempat air minum itu namanya kirbat. Kalau kita sekarang botol ya. Pada zaman dahulu belum ada botol, tapi terbuat dari kulit binatang yang bisa diisi air minum, namanya kirbat. Ya. Nah, Bapak Abraham memberikan kirbat yang berisi air minum, juga bekal-bekal roti-roti begitu. Bapak Abraham berkata, "Pergilah, karena sekarang aku sudah punya anak yang namanya Ishak." Lalu Ibu Hagar dan Ismail gimana ya rasanya diusir ya teman-teman? Diusir, gimana ya rasanya ya? Disuruh pergi jauh, gimana rasanya? Hati Ibu Hagar sangat sedih. Sampai di perjalanan, waktu dia lapar dia makan roti, waktu Ismail haus minum yang dari kirbat itu diminum. Pas sudah sampai di tempat di dekat di padang gurun Paran ya, di tempat padang gurun itu, air itu sudah habis di padang gurun Paran. Air minum yang mau diminum oleh Ismail yang kirbat tadi yang dibawain Bapak Abraham, airnya habis. Ismail haus. "Mama, aku haus. Mama, aku lapar. Aku haus, Ma. Aku haus." Lalu Ismail pingsan. Ibu Hagar menjadi sangat sedih. Dan apa yang terjadi? Dia menangis, dia berseru karena anaknya hampir mati karena kehabisan air minum. Ibu Hagar punya siapa? Di padang gurun itu ada siapa? Ada nggak suaminya? Nggak ada. Ada nggak orang di situ lewat? Nggak ada. Teman-teman, bilangin dong Ibu Hagar, ada siapa yang menjaga Ibu Hagar ya? Ada siapa teman-teman? Tuhan yang tadi waktu dulu Ibu Hagar lari dari nyonyanya, Tuhan yang bagaimana ya teman-teman? Tuhan El Roy, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan. Kira-kira pada waktu Ismail pingsan, Tuhan lihat nggak ya? Pada waktu Ibu Hagar sudah nggak punya air minum lagi untuk diminum anaknya yang sedang pingsan itu, ada nggak ya? Ada El Roy. Ada Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Ada Tuhan yang punya kuasa yang besar dan hebat. Tuhan itu Tuhan yang sama adalah Tuhan yang juga memperhatikan, Tuhan yang mengerti. Hagar sedang di padang gurun Paran, anaknya sedang pingsan, dia butuh air minum. Tuhan membukakan mata Ibu Hagar. Tuhan berkata kepadanya, Tuhan berkata, "Apakah yang engkau susahkan? Jangan takut Hagar, sebab Allah telah mendengarkan suaramu. Tuhan telah melihat Ismail yang sedang terbaring pingsan itu. Jangan takut Hagar, jangan takut. Ada Tuhan yang El Roy, ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang memperhatikan. Aku di sini nggak punya siapa-siapa Tuhan. Kamu punya aku. Aku adalah Tuhan yang memperhatikanmu. Lihatlah." Wow. Lalu Ibu Hagar dibukakan matanya oleh Tuhan dan dia melihat di situ ada sebuah sumur
yang airnya banyak. Dan Ibu Hagar senang sekali. Dia isi kirbatnya dengan air sampai penuh, dan Ismail diberi minum dan dia kuat kembali. Tuhan menyertai Ibu Hagar yang menderita. Tuhan memperhatikan Ismail yang pingsan, kehausan, tidak ada air. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan Allah kita itu juga adalah Tuhan yang melihat saat umatnya menderita, saat umatnya susah, saat umatnya sedih, saat anak-anaknya sedang memerlukan minuman atau makanan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan. Tuhan tidak hanya memperhatikan Ibu Hagar dan Ismail, Tuhan juga memperhatikan kita semuanya. Anak-anakku, dimanapun kamu sekarang, bagaimanapun keadaanmu, ingat ya, katakan kepada papa mama, papa mama, kita punya Tuhan Allah yang El Roy. Kita punya Tuhan Allah yang memperhatikan kita, papa mama. Katakan kepada mamamu, mama, kita punya Tuhan yang melihat kita saat kita susah. Mama, Tuhan tahu apakah sekarang kita butuh makanan. Katakan, kita pasti akan diperhatikan Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan kesusahan umatnya. Dan Tuhan akan menolong kita semuanya. Amin. Amin. Jangan takut. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut, sebab Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar. Jangan takut, sebab Allah telah mendengar. Kejadian 21 ayat 17 menjadi ayat yang harus kita ingat dalam hati kita, dalam pikiran kita. Anak-anakku semuanya, ingatlah, Tuhan Allahku, Allah yang mendengarkan aku, Allah yang melihat aku, Allah yang memperhatikan aku. Janganlah takut, kita punya Tuhan Allah yang memperhatikan kita. Ayat hafalan kita, Kejadian pasal 21 ayat 17. Kejadian 21 ayat 17. Kita ambil ayat yang pendeknya saja ya. Kejadian 21 ayat 17. Jangan takut. Jangan takut, sebab Allah telah mendengar. Jangan takut, sebab Allah telah mendengar. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan ini untuk kita. Ya, kita akan bersama-sama berdoa, kita berseru kepada Tuhan, sebab kita punya Tuhan Allah yang mendengarkan, dan Allah itu memperhatikan. Jika ada papamu yang sakit atau mamamu yang sakit, perhatikanlah, ingatlah, seperti Ismail diperhatikan, dilihat oleh Tuhan dan ditolong Tuhan. Seperti Ibu Hagar dilihat dan diperhatikan Tuhan, demikian juga kita. Ya, ayo mari bersama-sama dengan Kak Tari kita berdoa ya, meminta kepada Tuhan. Apakah sekarang kita sedang sakit atau orang tua kita yang sakit, atau sekarang di masa PPKM kita lagi sulit dengan makanan, Tuhan akan menolong kita. Ya, mari kita bersama berdoa anak-anakku. Bapa kami yang di sorga, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami diajar oleh Tuhan, kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang adalah El Roy, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan. Engkau melihat keadaan kami, Engkau memperhatikan apa yang kami alami. Saat hati kami sedih, saat hati kami susah, saat papa mama kami sedang kesusahan, sedang memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup,
Engkau Tuhan yang akan memperhatikan dan melihat papa mama kami, orang tua kami. Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan hidup kami di masa pandemi, di masa PPKM. Tuhan, peliharalah keluarga kami. Kami mohon dalam nama Yesus, semua anak-anak kami diperhatikan oleh Tuhan. Kebutuhan gizi yang mereka perlukan Tuhan berikan. Keperluan sekolah yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Tuhan berkati orang tua yang bekerja, sebab Engkau adalah Allah El Roy yang melihat, yang memperhatikan. Berkati semua kami Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Shalom. Wah, kan tadi aku sudah bilang betul kan? Kayak ibu Hagar yang ibu Hagar yang diperhatikan Tuhan. Iya. Kayak kesaksiannya kayak ini nih. Hah? Waktu dia sakit panas gara-gara minum air es, terus dia dikasih bawang, sakit-sakit sampai dia disembuhkan Tuhan kan? Oh gitu ya, betul. Jadi gimana Pan setelah dengar firman Tuhan dari Kak Tari tadi? Iya Ruru dan Mon. Setelah Pan mendengarkan firman Tuhan tadi, Pan semakin yakin Tuhan yang memelihara. Tuhan pasti menyembuhkan papaku. Iya, Tuhan itu memperhatikan. Tuhan itu melihat siapa anaknya yang sedang dalam kesusahan. Tuhan tidak akan membiarkan. Iya. Kalau papamu sakit, kamu berdoa, Tuhan melihat. Kamu sedang dalam kesedihan, papamu melihat. Mon mana? Mon hilang ya. Kayak kesaksiannya tadi ya. Oh, kayak Kendita yang sakit ya. Disembuhkan Tuhan juga ya. Oke deh teman-teman. Kita bersama-sama sudah belajar ya hari ini. Iya. Jangan lupa besok hari Minggu ada Sunday School. Oke. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu Kita depan kasih juga. Google Meet rumah penjualan. Jangan lupa Oh ya. iya, ada Zoom. Zoom. Ada Zoom Kids Worship. Oke teman-teman, ketemu lagi. Sampai jumpa lagi dengan aku Ruru, dengan Mon dan Aku Pan. Oke, bye-bye. Daripada itu ayo kita langsung pulang. Pamit dulu dong sama Pamit dulu teman-teman. kita. Teman-teman. Dadah. Dadah. Dadah Sampai ketemu lagi teman-teman. ya. Ayo kita pulang. Oke, dadah. Dadah. Udah depan Pon.